warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ivan Albana dari kelas 10 TI 1 akan menjelaskan sistem kerja sebuah power supply. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengenal apa itu power supply terlebih dahulu. Pertama, pengertian power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang berisi rangkaian elektronika yang dapat digunakan untuk mengalirkan daya listrik ke rangkaian ataupun perangkat listrik dan elektronika lainnya. Dengan menggunakan sebuah power supply, perangkat listrik dan elektronik dapat beroperasi secara maksimal karena pasokan daya listrik yang dialirkan oleh power supply stabil, sehingga dengan menggunakan power supply juga dapat mengurangi tingkat resiko kerusakan perangkat akibat perubahan tegangan listrik yang ekstrim. Kedua, komponen-komponen di dalam power supply. Fungsi power supply pada umumnya adalah mengubah energi listrik dari jaringan PLN menjadi energi listrik yang dibutuhkan dan menyalurkannya ke perangkat dan rangkaian listrik lainnya. Beberapa komponen yang umum terdapat dalam power supply diantaranya adalah yang pertama, transformator. Alat ini merupakan salah satu komponen dalam power supply yang fungsinya untuk memindahkan energi listrik antar dua rangkaian dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua, dioda. Pada power supply, dioda digunakan sebagai penyarah arus dari arus bolak-balik AC dan mengubahnya menjadi arus searah DC. Prinsip kerjanya adalah menghantarkan arus tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. 3. Kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai filter atau penyaring tegangan dengan arus searah yang sebelumnya adalah tegangan dengan arus bolak-balik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tegangan dengan arus DC murni. Keempat, resistor. Fungsi resistor adalah membantu power supply untuk menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan juga membatasi arus listrik yang masuk, sehingga akan dapat mengontrol perangkat-perangkat keras lainnya pada rangkaian. Yang kelima, IC regulator. Pada power supply terdapat IC regulator yang digunakan untuk membatasi tegangan akhir yang dihasilkan power supply agar tetap stabil. Nilai tegangan dari tipe IC regulator yang digunakan biasanya menentukan nilai keluaran tegangan yang dihasilkan power supply. Yang keenam, LED. LED merupakan bahan semikonduktor yang juga terdapat pada power supply. Pada beberapa power supply, LED biasanya digunakan sebagai indikator tegangan ataupun arus. Dan yang terakhir adalah potensiometer. Potensiometer berfungsi untuk mengatur tegangan pada power supply sebagai penyetel taraf isyarat analog dan pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. Cara kerja power supply. Secara umum, cara kerja power supply adalah dengan mengubah energi listrik yang berasal dari jaringan listrik PLN menjadi energi listrik baik tegangan dengan arus searah DC maupun tegangan dengan arus bolak-balik AC yang dibutuhkan oleh perangkat atau rangkaian listrik elektronika lainnya. Pada rangkaian akhir power supply biasanya selalu terdapat blok atau komponen IC regulator yang digunakan agar tegangan yang dihasilkan power supply ini tetap stabil walaupun terjadi perubahan tegangan yang sangat ekstrim pada sumber tegangan power supply. Dalam proses pembuatan power supply, komponen-komponennya dirakit ke PCB dengan cara disolder. Panaskan bidangnya, berikan timahnya, tunggu sebentar, angkat. Sekali lagi, panaskan bidangnya, berikan timahnya, tunggu sebentar, angkat. Setelah melakukan proses penyolderan, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengecek rangkaian PCB dengan menggunakan avometer. Hal ini bertujuan untuk mengecek ada masalah atau tidaknya pada rangkaian PCB sebelum kita merakit power supply secara utuh. Berikut cara menggunakan avometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membaca nilai sebuah avometer analog. Yang pertama,
Jika kita menggunakan resistensi ohm, maka skala yang kita pakai adalah skala yang paling atas ini. Bisa dilihat strip di setiap skalanya berbeda-beda. Untuk mengetahui nilainya, maka kita bisa menggunakan cara seperti berikut, yaitu angka depannya dikurangi angka belakang dibagi dengan jumlah strip. Contoh, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 1 dibagi jumlah strip yaitu 5. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Yang artinya nilai dari setiap strip ini sama dengan 0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Selanjutnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dibagi dengan jumlah strip yaitu 5 sama dengan 0,2. Berarti nilai setiap stripnya adalah 0,2, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, dan 2. Selanjutnya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dibagi jumlah strip yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 strip. 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Yang artinya nilai dari setiap strip ini adalah 0,5, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Selanjutnya 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dibagi jumlah strip yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 strip. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Yang artinya nilai dari setiap strip ini adalah 0,5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Selanjutnya 20 dikurangi 10 sama dengan 10. 10 dibagi jumlah strip yaitu 10 sama dengan 1. Berarti nilai dari setiap strip ini adalah 1. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Dibagi jumlah strip yaitu 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi nilai dari setiap stripnya adalah 2. 22, 24, 26, 28, 30. Selanjutnya 50 dikurangi 30 sama dengan 20. 20 dibagi jumlah strip yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 2. Jadi nilai dari setiap strip ini adalah 2. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Selanjutnya 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Dibagi jumlah strip yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yaitu 10 strip. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Berarti nilai dari setiap stripnya adalah 5. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Selanjutnya 200 dikurangi 100 sama dengan 100. 100 dibagi jumlah strip yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 strip. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi nilai di setiap strip ini adalah 20. 120, 140, 160, 180, 200. Dan yang terakhir 500 dikurangi 200 yaitu 300. 300 dibagi jumlah strip yaitu 3 sama dengan 100. Jadi nilai di setiap stripnya adalah 100, kecuali strip yang kecil ini nilainya 50. Yang jadinya
200, 250, 300, 400, 500. Begitulah cara kita untuk mengetahui atau membaca nilai jika kita menggunakan resistensi ohm. Selanjutnya AC. Untuk membaca tegangan AC kita menggunakan skala yang di tengah ini. Untuk menentukan nilai setiap stripnya, caranya tidak jauh berbeda dengan yang resistensi ohm. Caranya dengan mengurangi nilai depannya dengan angka atau nilai belakangnya. Setelah itu dibagi dengan jumlah strip. 50 dikurangi 0 sama dengan 50. Dibagi dengan jumlah strip yaitu 10. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi nilai setiap stripnya adalah 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bedanya di sini stripnya pada skala AC tidak ada yang berbeda, tidak seperti resistensi ohm yang di setiap nilai atau angkanya berbeda-beda. Jadi yang artinya di sini di AC jika sudah ditemukan nilai stripnya 5, berarti seterusnya semuanya 5. Untuk yang 50 berarti di sini 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Sama halnya dengan yang 10 dan 2. 10 dikurangi 10 dikurangi 0 sama dengan 10, dibagi dengan jumlah strip 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1, maka nilai stripnya 1 dan seterusnya juga 1. Yang 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Jadi nilai stripnya 0,2 dari awal sampai seterusnya. Di sini untuk membaca tegangan yang 10, 50, 250 kita bisa menggunakan nilai yang ini. Khusus untuk yang 750 kita juga bisa menggunakan 250. Bedanya di sini 250-nya kita kalikan 3 sehingga menjadi 750. Sama halnya dengan nilai-nilai di belakangnya. Kita kalikan 3 juga, yang dimana hasilnya menjadi 200 dikali 3 sama dengan 600. 150 dikali 3 sama dengan 450. 100 dikali 3 sama dengan 300. 50 dikali 3 sama dengan 150. Seperti itu. Selanjutnya adalah DC. Untuk membaca tegangan DC, kita juga menggunakan skala yang sama seperti AC, yaitu skala yang di tengah ini. Jadi untuk DC dan AC caranya tidak jauh berbeda untuk menentukan nilai setiap stripnya. Dan juga jika ingin membaca nilai tegangan 10, 50, 250, kita menggunakan nilai yang ini. Bedanya di DC ini ada 1000, 2,5 dan 0,25. Untuk yang 1000 terlebih dahulu kita menggunakan 10. Di sini 10-nya kita kalikan 100 sehingga menjadi 1000. Sama halnya dengan angka-angka di belakangnya kita juga kalikan 100 yang menjadi 8 menjadi 800, 600, 400, 200. Selanjutnya untuk yang 2,5 kita menggunakan 250. 250 kita bagikan dengan 100 sehingga hasilnya menjadi 2,5.
dan angka-angka di belakangnya juga kita bagikan dengan 100. 200 menjadi 2, 1,5, 1, 0,5. Dan yang terakhir untuk yang 0,25 kita juga menggunakan 250. Di sini 250 kita bagi dengan 1000 sehingga menjadi 0,25. Sama halnya dengan angka-angka di belakangnya juga kita bagikan dengan 1000 sehingga 200 menjadi 0,2, 150 menjadi 0,15, 100 menjadi 0,1, 50 menjadi 0,05. Sekian cara untuk membaca ahometer analog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.